Maisirul jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hari ini saya mengambil topik terkait dengan kebenaran baru, di mana nanti juga akan kita kaitkan dengan keberadaan institusi kita. Maisirul jamaah Jum'ah yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita berbicara soal masalah kebenaran baru sekarang itu bisa mengalahkan yang namanya kebenaran objektif. Banyak narasi-narasi yang dibangun di media sosial yang dengan cerita yang indah sehingga masyarakat itu menyimpulkan bahwa itu benar. Bahkan bisa jadi kesalahan yang terorganisir secara bagus, disebarluaskan secara masif, secara kontinu terus-menerus, akan menjadikan persepsi di masyarakat itu sebagai suatu kebenaran. Yang ini tentu harus kita sikapi dengan bijak oleh kita sekalian sebagai hamba yang beriman. Masyarul jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mungkin para jamaah juga sering mendengar dampak dari perseteruan dua alumni kita, yaitu yang pertama adalah Pak Joko Widodo yang kemudian versus Pak Roy Suryo dan teman-teman, yang memberikan dampak negatif terhadap institusi kita, nama besar Universitas Gadjah Mada, karena masyarakat sekedar menyimpulkan ya, apa yang terjadi di dalam pemberitaan maupun yang ada di dalam media sosial. Sebagaimana diperintahkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, di sana disebutkan, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu didatangi oleh orang fasik dengan membawa berita penting, maka bertabayunlah, agar engkau tidak menyampaikan pada kaummu karena kebodohanmu itu merugikan mereka, yang kemudian kamu akan menyesali perbuatan itu. Sebenarnya kita sebagai orang beriman sudah diperintahkan di dalam Al-Quran sendiri menyikapi hal-hal yang terkait dengan itu semua. Makanya saya sebagai orang yang beriman mengambil inisiatif untuk bertabayun, mengklarifikasi, mengkonfirmasi terkait dengan kebenaran itu. Alhamdulillah yang namanya Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu memberikan kesempatan kepada kami ya, pada tanggal jadi 19 yang lalu. Bahkan yang saya salut dari Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu tidak hanya sekedar menyiapkan dokumen-dokumen terkait saja, tetapi juga pelaku-pelaku yang terjadi saat itu. Ada yang satu angkatan atau alumninya, ada juga yang mengambil foto saat jadi wisuda, dihadiri juga para dekan-dekan jadi senior. Saya sangat jadi salut dan luar biasa. Begitu lengkapnya dokumen yang disajikan oleh Bapak Dekan, kemudian seluruh dekan yang hadir dipersilahkan untuk menyaksikan terkait dengan itu semua. Saya tertarik untuk melakukan klarifikasi karena setiap kali saya memberikan ceramah kemana-mana, selalu yang pertama kali ditanya adalah terkait dengan itu. Yang mana kalau saya simpulkan merendahkan martabat Universitas Gadjah Mada. Kemarin malam saya ceramah di Masjid Darussalam, undangannya jam 8, jam 7.30 saya sudah sampai. Begitu ketemu sama takmir dan pengurusnya, pertama kali yang beliau sampaikan adalah dengan sedikit senyum, gimana toh Pak Sur, UGM kok bisa terjadi seperti itu.
Beliaunya tentu menyimpulkan hal-hal yang negatif tentang UGM. Kita bicara institusi dulu. UGM hanya mengacu pada media massa maupun media sosial, yang mana kita tahu bahwa di dalam media massa itu juga sekarang orientasinya adalah bagaimana mendapatkan pembaca atau penglihat jadi audiovisual dengan jadi jumlah pengikut yang banyak. Sudah tidak lagi memikirkan terkait untuk memperjuangkan mana yang benar, mana yang salah. Yang penting saya banyak jadi pengikutnya. Itulah yang menjadi keprihatinan sehingga kami memohon untuk melakukan jadi klarifikasi dengan tujuan agar keyakinan saya sebagai bagian daripada pimpinan di Universitas Gadjah Mada, kebetulan saya dekan Fakultas Kedokteran Gigi, bila menjawab itu tidak hanya tataran ilmu yakin karena ceritanya misalnya Bu Rektor, ceritanya Pak Warik dan seterusnya, tapi meningkat satu step lebih tinggi, yaitu ainul jadi yakin. Masyarul jamaah Jum'ah rahimakumullah, terus terang pada kesempatan ini saya sampaikan agar Bapak Ibu sekalian yang menjadi bagian daripada orang-orang beriman itu juga mampu untuk menyuarakan di media massa, media sosial dan seterusnya. Jangan cuma sekedar ngegongi ataupun pura-pura jadi tidak tahu. Setidaknya para jamaah yang hadir pada kesempatan ini ilmu yakin terkait dengan apa yang saya sampaikan. Bapak Dekan Fakultas Kehutanan memfasilitasi yang saya juga sangat salut karena beliaunya bisa menghadirkan orang-orang yang menjadi bagian daripada proses histori itu, termasuk dokumennya sangat luar biasa. Sejak beliaunya mendaftar, membayar SPP, KRS dan seterusnya sampai dengan ijazah. Tapi tentu Bapak sekalian bertanya, emang Pak Suryono melihat ijazah aslinya? Saya tentu akan berbalik pada para jamaah sekalian. Yang namanya ijazah asli itu ada di institusi atau ada pada diri kita? Tentu ada pada diri kita, bukan pada institusi. Yang ada hanyalah sekedar jadi salinan ataupun jadi fotokopi. Dan saya telah menyaksikan sendiri dokumennya jadi lengkap, begitu juga terkait dengan kesaksian orang-orang yang tentunya jadi mengalami peristiwa jadi sejarah itu. Sehingga yang tadinya saya ilmu yakin naik pada tataran yang lebih tinggi menjadi ainul yakin karena melihat sendiri terkait jadi dokumen itu. Kenapa kok ini perlu saya sampaikan? Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kebetulan walaupun saya dokter gigi, saya juga belajar hukum. Orang hukum itu bisa didengar kesaksiannya bila melihat sendiri, mendengar sendiri atau merasakan sendiri. Kalau katanya tidak boleh. Oleh karena itu, paling tidak para jamaah yang bukan dari Fakultas Kehutanan sekarang yang hadir pasti minimal pada tataran ilmu yakin. Saya sangat berharap sebagaimana tadi disebut wal takum minkum ummatun yaquna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus berani menyuarakan kebenaran. Karena kalau kebenaran itu Bapak Ibu sekalian tidak suarakan, maka akan tergilas oleh yang namanya tadi kebenaran jadi baru. Apalagi dengan adanya kecerdasan jadi buatan atau AI atau akal imitasi yang hanya berbasis pada algoritma, nanti bisa jadi timbul kesimpulan UGM jual beli ijazah. Ini yang terjadi di masyarakat. UGM tanpa kuliah pun bisa jadi meluluskan. Masyarul muslimin muslimat rahimakumullah. Tentu sebatas itu saya ainul yakin.
Kemudian terkait dengan perseturuannya, bagaimana sebenarnya cara mengatasi? Dua-duanya adalah alumni kita. Saya merasa malu ya, kalau perseteruan di antara alumni tidak bisa teratasi. Apalagi kalau perseteruan antar bangsa. Sebenarnya tinggal jadi ya mengundang para pihak yang berseteru itu, kita lihat secara tentu sukarela ya. Nanti kita tanya ya, kebetulan saya juga mediator ya, sering menengahi jadi kalau terjadi suatu sengketa ya, kita tanya akar masalahnya seperti apa, kenapa kok menuduh, kenapa kok tidak mau menunjukkan, dan seterusnya. Kita sebagai orang yang bijak tidak boleh langsung masuk pada salah satu kubu. Karena apa? Saya analogkan, kalau saya menulis angka 6 di hadapan para jamaah, maka dari perspektif jamaah, maka itu bukan angka 6. Angka berapa? Angka 9, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga orang yang begitu mudah datang di belakangnya, datang dari belakang saya maka akan mendukung saya, itu angka 9, angka 6, bukan angka 9. Begitu juga yang datang dari arah sebaliknya. Oleh karena itu, di dalam menghadapi perseteruan itu dibutuhkan orang-orang yang netral, yang mampu tentu melihat dari perspektif lebih tinggi, tidak berpihak pada salah satu di antara dua kubu yang sedang berseteru. Siapa yang cocok kan itu? Yang pertama, karena beliau berdua adalah alumni daripada Universitas Gadjah Mada, ya tentu adalah ketua alumni, dipanggil sebagai anggota jadi alumni. Kalau itu tidak memungkinkan, bisa tokoh masyarakat yang dipandang jadi netral oleh kedua jadi sisi. Nah, dengan cara kayak gitu kan nanti kita tahu ya etikat baik dan tidak baik dari para pihak. Tidak seperti yang terjadi sekarang, menjadi polemik yang terus-menerus, yang akhirnya merugikan nama besar Universitas Gadjah Mada, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, para jamaah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin menghimbau kepada komponen sivitas akademika yang berlindung di dalam rumah yang namanya Universitas Gadjah Mada. Sekokoh apapun atap dari Universitas Gadjah Mada, kalau setiap hari dilempari dengan batu kecil, ya, maka lama-lama walaupun tidak roboh bisa tertimbun, ya, tertimbun dengan sebutan tadi kebenaran jadi baru itu. Ya. Di mana-mana selalu menanyakan itu. Kemarin saya menjadi motivator di Purworejo juga, pertanyaannya tidak jauh berbeda dengan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari ya, saya yakin saya bukan orang yang berpolitik juga, cuma ingin menyuarakan kebenaran saja. Ya. Harapan kami ya, para jamaah sekalian yang tahu kebenaran ini juga jadi menyampaikan. Jangan terhenti cuma mendiamkan, karena diam itu identik dengan setuju. Harus ada keberanian, termasuk kalau para jamaah juga tidak percaya terhadap jadi omongan saya, paling tidak sudah ilmu yakin, bisa melakukan jadi klarifikasi kepada mungkin ya Bapak Ibu Dekan yang kemarin juga ikut hadir, atau mungkin dari jadi Bapak Dekannya jadi fakultas jadi kebutuhan, sehingga tataran kepercayaan itu meningkat satu step jadi lebih tinggi. Kalau aku yakin tentu itu adalah yang melakukan jadi proses sejarah itu sendiri. Nanti baru kalau setelah misalnya dalam proses litigasi ya di pengadilan itu bisa diselesaikan ya, yang satu menunjukkan ini loh ijazah saya ya, terus semua mengakui ya betul ya, itu sudah jadi hakul yakin ya. Karena kita semua tentu tidak tahu ya, setelah ijazah itu berada pada diri kita, ijazah itu pergi kemana kan institusi tidak ada yang tahu. Tapi yang bisa dijamin oleh UGM adalah bahwa jadi beliaunya kuliah ya, lulus mendapatkan ijazah ya.
soal ijazah yang diperdebatkan di forum media sosial itu nanti kita tunggu aja, ya, kita serahkan aja pada ranah litigasi apa jadi di pengadilan. Ya. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali lagi ingin menekankan kepada kita sekalian agar kita sebagai umat yang beriman itu ada keberanian untuk tentu menyampaikan apa jadi kebenaran. Karena dengan menyampaikan kebenaran itulah maka kebenaran baru itu nanti bisa tidak apa jadi terwujud. Tapi kalau dari kita yang tahu itu benar tidak pernah membenarkan, maka yang terjadi adalah kesimpulannya apa? Kebenaran baru itu yang akan diakui oleh masyarakat. Karena masyarakat kita itu sekarang cenderung menyimpulkan berbasis persepsi, bukan apa jadi faktual ataupun apa jadi data yang terjadi. Ya. Oleh karena itu, ya, sebagai bagian dari kalangan akademisi, marilah kita sekalian bersikap bijak terhadap tentu berita-berita sebagaimana yang saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil wa dzikril hakim wa qurbi fil warham wa anta khairur rahim.